Setelah kita mengetahui, sehingga benar kita di dalam memposisikan diri kita bahwa kita adalah tidak lebih dari seorang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentunya bagaimana kita bisa memberikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang kembali bahwa begitu pentingnya dalam kehidupan kita untuk mengetahui bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batil. Kemudian di dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Man mata, barang siapa yang meninggal, yang mati, wa huwa, dan dia orang yang pernah mati tadi, ya'lamu, mengetahui, paham betul bahwasanya annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhala al-jannah, maka wajib baginya untuk masuk surga. Jadi kalimat la ilaha illallah merupakan kunci bagi seseorang untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang ketika mau masuk Islam mesti di situ harus bersyahadat, ataupun syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan satu pengakuan, satu ikrar, satu sumpah, dan satu kesaksian dari seorang bahwasanya dia telah tahu, dia telah paham bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, ditaati, diagungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernyataan ini tentunya harus diaplikasikan di dalam kehidupannya, bukan cukup hanya dengan ucapan lisan saja. Bukan cukup hanya dengan ucapan lisan. Karena merupakan satu bentuk pembuktian keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianya bersaksi, menyaksikan dirinya di hadapan para kaum muslimin dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah jadi muliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Makanya iman itu setidaknya ada 3 yang harus kita penuhi setelah al-i'tiqadu bil qalb, setelah hati kita meyakini, karena tadi kita telah paham, kita tahu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kita betul-betul yakin yang tanpa ada keraguan di dalam keimanan tersebut, sehingga berani untuk mendeklarasikan keimanan kita di hadapan para saksi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga dia bersaksi, mengakui, meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah al-Quraisy adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Yang namanya utusan tentunya membawa perintah-perintah daripada yang mengutus, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perhatikan ya, dari sirah Rasulullah SAW, di situ ada satu hikmah yang luar biasa ya. Dari kelahiran Rasulullah SAW, yaitu seorang yatim ya, lahir sudah tidak mempunyai ayah ya. Kemudian 6 tahun ibunya pula meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal, sehingga selanjutnya diasuh, dididik oleh pamannya, yang mana pamannya adalah orang musyrik. Jadi setelah meninggalnya mbahnya, kakeknya ya, Rasulullah SAW dididik oleh pamannya yang sampai akhir hayatnya tidak mau bersyahadat. Di samping itu Rasulullah sebagai Rasul yang ummi ya, seorang Rasul yang buta huruf, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ya, ini harus kita akui juga ya. Karena dengan keummiannya Rasulullah SAW membuktikan bahwa ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memang itu betul ya, bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terpengaruh oleh didikan orang tua ya, dan juga yang suci daripada ya, orang yang beranggapan bahwa Rasulullah sebagai seorang penyair, suci daripada bahwa beranggapan Islam itu hanya rekayasa dari akal-akalannya Rasulullah atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu memang benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditegaskan lagi dalam salah satu ayatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia Rasulullah SAW tidak berbicara ya, tentunya berkenaan dengan urusan agama, urusan din, urusan Islam itu mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti nafsunya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang diturunkan. Ini harus kita pahami. Maka satu kewajiban bagi kita umat Muhammad SAW tetap bersyahadat, mesti harus meyakini agar risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW membenarkan akan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian takbir, ya, kemudian dia mengamalkan, menerapkan di dalam kehidupannya sebagai umat Rasulullah SAW. Yang pertama, fungsi ilmu itu untuk ma'rifatullah. Yang kedua, ilmu berfungsi untuk menunjukkan jalan yang benar. Maka kalau ingin menjadi orang yang benar, maka dia mesti harus berilmu ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah menginginkan, menghendaki seseorang untuk menjadi baik ya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, yufaqihuhu fid-din, maka dia bertafakuh fid-din, dia memperdalam, mengkaji, memahami ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu agama. Sawalnya kebanyakan ngantuk. Ya. Sama jadi muliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Halo.
Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, berkata bahwa Rasulullah SAW mengidentikan akan kejahilan itu sebagai ada sebuah penyakit ya, sehingga ya, beliau menjadikan obatnya ya, dari penyakit itu yaitu untuk bertanya kepada para ulama ya. Jadi kebodohan ya, ketidaktahuan ya, kejahilian itu adalah merupakan satu penyakit satu penyakit. Nah, obatnya dari penyakit jahil itu adalah bertanya kepada ulama, bertanya kepada orang yang tahu. Bagaimana di dalam sabdanya Rasul ya, sabda dalam hadisnya awalan yakun ya, sifaul ghabi as-su'al. Bukankah ya, obat daripada kejahilan itu adalah bertanya? Cuma masalahnya kita ketika nak bertanya, mau bertanya tentang ya, masalah hal-hal ya, ulumuddin ya, khususnya maka kita mesti tepat kepada siapa kita yang harus bertanya. Kalau masalah tafsir, maka kita tanyakan kepada ahlu tafsir. Masalah akidah, tanyakan kepada ya ahlu akidah yang betul-betul paham tentang akidah, tentang fikih, ya, tentang fikih. Ya. Maka juga kita harus bertanya kepada ahlu fikih. Ya. Jadi dalam urusan agama harus jelas. Ya, kepada ahlinya ketika kita menanya sehingga tepat ya. Kalau kita nanya kepada yang bukan ahlinya ya akhirnya tadi menjadi ya jawabannya atas dasar dzon. Jawabannya hanya berdasarkan prasangka kira-kira ya. Dan kalau tidak tepat maka akan terjadi satu musibah bencana yang besar ya. Sebagaimana urusan dunia sudah demikian. Kalau kita nak bangun ya, bangun sebuah bangunan tanya pada arsitek pembangunan, pada insinyur pembangunan, jangan bertanya kepada insinyur pertanian. Jadi harus sesuai dengan paknya, ahlinya. Demikian juga tentang ilmu dini. Karena cara memahaminya tentunya ya beda. Orang yang mempunyai khususiyat ya, spesialis ya. Kalau ahlinya fikih maka tanyakan kepadanya. Jadi obat ya, daripada penyakit jahil, obat daripada penyakit kebodohan adalah soal. Itu bertanya kepada ahlinya. Yang ketiga, fungsi ilmu adalah syarat diterimanya amal ya, dan dasar dari seluruh ya, perkataan dan perbuatan. Ilmu adalah kunci daripada diterimanya amal ya, amal ibadah kita ya. Dan merupakan kunci dasar daripada perkataan dan perbuatan. Kemarin sudah kita sampaikan ya, larangan kita untuk berkata tanpa ilmu ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun bil akhirah. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna bahwa rabbun. Barang siapa yang beramal tanpa dasar, tanpa petunjuk daripada Rasulullah SAW, maka amalan tersebut raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam riwayat yang lain bahwa afdal, maka amalan itu terputus. Nah, ini makanya ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Mesti kita berilmu dulu. Setelah berilmu baru kita beramal sehingga amalannya itu benar. Maka dalam Islam itu larangan taklid, ya, taklid buta, menengok jadi jarak jauh, ya, belajar malu. Nah, padahal masalah din, masalah Islam adalah yang sangat penting yang di dalam kehidupan kita. Karena kita telah meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat nanti. Dan yang akan menjadikan kita beruntung ataupun merugi di dalam kehidupan akhirat, bagaimana kita di dalam memahami ilmu-ilmu din. Suruh ngaji, malu, sehingga di dalam pemahaman Islam ya sambil lalu ada orang bicara begini percaya, bicara begini diambil pula. Ketika datang yang benar, bahkan dia tolak, na'udzubillah. Dan hari ini sudah begitu menyebarnya benar-benar subhan. Ya, sehingga orang-orang yang belajar, ya, yang berjalan pada jalan yang benar sudah mulai terasing. Ya, ketika orang ingin mengamalkan Islam sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah, yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, hari ini ya, terasa asing, aneh, ya, menjadi bahan pembicaraan di sana sini, awas hati-hati sama Pak Ardi. Ya, begitu. Jadi barang siapa yang beramal suatu amalan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut adalah ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sia-sia saja, tak ada artinya. Nah, ketika di dunia dia telah merasa banyak sekali beramal, banyak berbuat, ya, banyak berjuang, ya, merasa telah memperjuangkan Islam, merasa telah banyak berkorban demi Islam, merasa telah begitu banyak pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nanti di akhirat ketika dibuka buku catatannya, ternyata nol besar. Ternyata nol besar. Sehingga bagaimana dia akan menjadi orang yang sangat menyesal. Orang yang sangat terkejut kemana amal perbuatan yang selama di dunia aku lakukan. Karena apa? Di dalam beramal tidak didasari dengan ilmu. Ya. Maka ini mudah-mudahan dengan ya, bulan Ramadan ini berbanyak, jadi ya, kuliah subuh ini nanti pada bulan Syawal kita mulai giat lagi, ya, mempunyai satu giroh semangat untuk mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu din. Ya. Alhamdulillah di masjid ya, atau di Ma'had ini banyak asatidz itu. Kita serbu gitu, ya. Ada Ustaz Mus, ya, ada Ustaz Ujar, Ustaz Abdullah saya, Ustaz Ana, dan banyak Ustaz yang lain. Kita serbu, ya. Serbu apa, Pak? Terus serbu ilmunya, ya. Nah, kita serbu mau apa ngajak lain juga, ya. Kita serbu yang minta ilmunya, minta petuah daripada beliau, dan yakin beliau siap, ya. Beliau siap untuk ya, menyampaikan ilmu-ilmunya, karena merupakan satu kewajiban, ya, satu kewajiban bagi orang yang paham satu ayat saja, maka di situ ada kewajiban untuk menyampaikan. Ya.
apalagi ya, luar biasa saat kita itu ya, banyak ilmu. Jangan sampai nanti menyesal ya ketika anak belajar nggak ada ulama lagi, karena suatu saat Allah akan angkat ilmu itu dengan diambilnya para ulama. Jadi ada 3 fungsi daripada ilmu ya. Ma'rifatullah, yang kedua menunjukkan pada jalan yang benar, yang ketiga sebagai syarat diterimanya amal. Selanjutnya macam-macam ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana syai'an min umuri dunyakum fasha'nukum bihi, wa in kana min umuri dunyakum wa in kana min umuri dinikum fa ilayya." Kami ulangi, in kana syai'an min umuri dunyakum fasha'nukum bihi, wa in kana min umuri dinikum fa ilayya. Untuk urusan dunia maka kalian yang lebih mengetahui, sedangkan urusan din maka hendaknya kembalikan kepada. Jadi di dalam ilmu itu ada 2 jenis ilmu. Ilmu yang berkenaan dengan dunia, ilmu yang berkenaan dengan akhirat. Ya. Kalau berkenaan dengan dunia maka dengan perkembangan zaman ya, intelektual manusia, sehingga manusia yang lebih tahu ya, dikembalikan kepada manusia ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi kalau masalah dunia maka tak ada hak ya bagi kita ya, kecuali kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia, masalah urusan dunia, masalah urusan din, masalah urusan agama, maka dikembalikan kepada Rasulullah. Kita selalu mengkaji, membuka ya, baik ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis asy-syarif. Karena dua-duanya ini merupakan sumber ya daripada din Islam ini ya. Adapun perkataan ulama ya itu ya sebagai pelengkap kalau memang ada masalah ya yang tidak kita jumpai di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya, ulama pun tentunya ulama yang benar-benar ya faqih tentunya ya. Bukan ulama abal-abal ya. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimahullah. Adapun pembagian ilmu tadi ya, ada 2 ya, ilmu din dan ilmu dunia. Yang pertama yaitu ilmu din, yaitu ilmu ya, yang pertama ya, yang hukumnya bagi kita mempelajarinya adalah fardhu ain ya. Ilmu din yang hukumnya mempelajarinya adalah fardhu ain, itu ilmu-ilmu yang meliputi yang pertama adalah akidah ya. Masalah akidah ya, karena itu merupakan kunci ya. Manusia itu baik ataupun tidak, benar ataupun salah ya, kita terima ataupun tidak kita terimanya amal itu di situ di akidahnya. Ketika akidahnya benar ya, maka tadi ya, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi ilmu akidah itu mesti dan harus kita pelajari dengan benar. Karena kalau akidahnya keliru, ya
maka akan terjebak, terperosok di dalam kejahiliahan, terperosok di dalam kesyirikan. Jadi tauhidnya rusak. Ya, karena Allah mengatakan apa? Ya, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, ini berkaitan dengan akidah. Kalau keliru, ya, akidahnya keliru akan terjebak, ya, tersesat dalam kesyirikan. Nah, dan Allah betul-betul menegaskan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, terhadap orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang yang ada masalah dalam tauhidnya, dalam akidahnya, ada masalah walaupun sedikit. Ya, namanya syirik itu sangat bahaya sekali. Ya, karena apa? Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah ini, ya, masalah akidah, masalah tauhid adalah masalah yang sangat penting, ya, di dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. Ya, dalam orang beriman sebetulnya, kalau orang kafir tidak ada masalah, ya, tidak kita bahas kalau sudah jelas. Yang kedua, masalah ibadah. Karena keduanya akidah dan ibadah tidak akan benar. Nah, akidah dan ibadah itu tidak akan benar kecuali yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk dalam ibadah, masalah yang mudah umpamanya sholat. Ya, maka dalam hadis Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam hadis yang lain, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat juga betul-betul diperhatikan sehingga benar-benar tegak. Kita perhatikan, kita penuhi syarat rukunnya ketika menunaikan sholat, bukan yang penting lepas kewajiban. Ya, sama ini. Saat ini banyak, ya, kaum muslimin yang menunaikan kewajiban sholat hanya sekedar lepas kewajiban. 2 menit tuntas, ya, 2 menit tuntas. 4 rakaat, padahal ketika suruh duduk coba amalkan bacaannya saja, ya, bacaan sholat berapa menit namanya? 5 menit ada belum tuntas saja. Tapi prakteknya 2 menit tuntas, kita pun kadang-kadang bingung karena sudah hafalnya gimana, ya, sudah terbiasa, sehingga heran orang sholat pun masih berbuat maksiat, padahal rumus yang Allah berikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Ankabut ayat yang ke-45, ya. Sesungguhnya sholat itu, ya, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu rumusnya. Seharusnya orang yang sholat, Bapak Ibu, ya, itu dalam kehidupannya sanggup dan mampu mencegah dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Kadang kita sedih ke masjid, ya, sandarnya hilang, ya,
Nah ini akhirnya kunci tapi sandal selen. Tahu sandal selen? Sandal yang sebelah kuning, sebelah merah. Nah itu aman. Itu kan satu ya, yang menjadikan senang prihatin. Padahal ayatnya rumus yang Allah berikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah ini bagaimana ya ibadah kita juga ya tentunya harus ya benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, lengkap ya benar betul ya dan juga ya syarat-syaratnya. Yang ketiga yang juga merupakan fardu ain bagi umat manusia khususnya umat Islam untuk mengkajinya adalah masalah rukun-rukun iman, rukun Islam ya. Dasar-dasar rukun itu dasar ya. Dasar-dasar keimanan, dasar-dasar keislaman ya. Islam, ajaran Islam itu ya. Karena kalau kita bahas ternyata masalah iman itu enggak cukup ya. Enggak cukup 24 jam lama ya. Karena berkaitan ya dengan segala kehidupan kita ya. Sehingga betul-betul murni ya keimanan kita tidak akidah kita ya. Jadi masalah akidah, ibadah, rukun Islam, rukun iman itu hukumnya fardu ain untuk mengkaji ya. Adapun masalah furu'iyah ya, ataupun ya mana cabang-cabang daripada ilmu din ya, maka itu seperti ilmu tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran ya, maka itu fardu kifayah. Kita nggak mempelajari, kalau ada ya sudah ada di kalangan kaum muslimin yang mengkaji dan mempelajari, maka telah gugur kewajiban kita ya. Ilmu tafsir, bukan tafsir ya, ilmu tafsir, ilmu hadis ya, ulumul hadis, ilmu-ilmu yang membahas tentang tafsir, membahas tentang hadis, ulumul Quran yang menerangkan tentang Quran ya, dan lain sebagainya ya. Itulah ilmu-ilmu yang bagi kaum muslimin hukumnya fardu kifayah. Tetapi kalau yang kasar tadi masalah akidah, ibadahnya, rukun iman, rukun Islam, maka menjadi satu fardu kewajiban bagi kita. Dan itu harus kita ajarkan. Ya. Harus diajarkan. Walaupun sekarang ada yang beranggapannya ulama besar ya, mengatakan bahwa masalah rukun Islam, rukun iman itu tidak perlu dibahas kecuali oleh siapa? Orang-orang yang memang belajar di contoh di ulumul din itu boleh. Kalau kita orang-orang yang belajarnya di selain ulumul din ya, maka nggak perlu dan jangan diajarkan. Pernah dengar itu? Itu ulama doktor, kiai haji ya. Sampai demikian itu pembodohan umat Islam yang nggak tahu Islam sebenarnya hakikatul Islam. Itu bahaya. Hanya umat Islam tapi dalamnya ya pengamalannya seperti orang Yahudi. Nantinya begitu. Nggak mengambil penting urusan din, diserempet-serempet sedikit nggak apa gitu, ya. Itu betul, itu disampaikan jelas. Itu bahaya kalau umat Islam nggak boleh memahami Islam. Ya Mas Reza. Dan itu bukan orang sembarang yang ngomongin. Doktor, profesor, kiai haji. Nah ini statement macam ini harus kita hati-hati. Nah, nggak usah disebut, sudah paham ya. Yang kedua masalah ulum atau ilmu dunia.
ilmu kaum ya, kalau masalah alam dunia ya, ilmu kedokteran ya, pertanian, pembangunan dan lainnya yang urusannya kepada dunia, maka itu hukumnya bantu kifayah. Mempelajari fisika bantu kifayah kalau ada sudah yang belajar ke sana. Kedokteran ya, apalagi IT kalau sekarang ya, nah itu bantu kifayah kalau tidak ada sudah cukup. Tapi tadi kembali lagi, kalau masalah akidah mesti wajib dan menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang tua bagaimana untuk mendidik anak-anak kita dengan akidah yang benar, ibadah yang benar ya, sehingga akan menjadi betul-betul waladun sholihun, menjadi anak yang soleh yang menjadi dambaan harapan orang tua. Karena sekarang pola pikir manusia itu ya kebanyakan itu keliru. Kalau nggak sekolah yang formal itu masya Allah merasa hina, merasa bingung ya. Tapi kalau nggak ngaji biasa-biasa aja. Jadi dianggap sepele. Padahal kalau kita kaji sebagai umat Islam ya, dan bukan di dalam mengkaji mempelajari ilmu dini pula ya, akidah itulah yang merupakan satu kewajiban. Kalau enggak dipelajari maka berdosa ya. Kalau anak kita enggak kita ajar akidah, di samping anak kita berdosa, kita orang tua juga berdosa ya. Matematika nanti di akhirat enggak akan pernah ditanya ya. Kalau enggak akan ditanya tentang ilmu matematika, tentang fisika ya, biologi, apalagi ya. Tetapi kalau masalah din pasti ya akan ditanya. Nah, termasuk sholat kan banyak ya. Kita punya anak nggak sholat santai saja, nggak puasa ya. Itu hati-hati ya, walaupun anak kita yakin ya semuanya puasa, karena kemarin ya, kemarin itu menjelang maghrib saya tahu betul ya, dia anak orang muslim ya, sekitar umuran 17 tahun dekat jembatan lalu merokok ya, protek kaget gitu ya. Ini orang tuanya itu menanggung dosa itu ya. Maka bagaimana kita mendidik ya putra-putri kita, mendidik putra-putri yang berpemahaman Islam dengan benar. Sudah didiknya. Pada targetnya pekan depan kita masuk ke Ma'rifatullah. Ini masalah ilmu masih ada berapa bab lagi ya, nggak tersampai yang memang dalam 1 jam apa yang dapat kita ya. Karena saya targetnya ini kurang lebih kita akan berjumpa 8 kali ya. Selesai 2 kali tentang ilmu, 2 kali tentang Ma'rifatullah, 2 kali Ma'rifatul Rasul atau Nabi, 2 kali Ma'rifatul Dinul Islam. Tapi tentang ilmu ternyata tidak cukup lagi ya. Ini harus diringkas lagi nantinya. Mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi ya, betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ya. Karena dengan ilmu itulah ya, sehingga pengamalan Islam kita benar, dan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan kita dapatkan ketika ilmu kita benar, pengamalan kita ya, pengamalannya bukan pengalamannya, pengamalan kita benar ya. Kalau ilmunya benar, pengamalannya juga keliru, maka apa yang dijanjikan oleh Allah tidak akan pernah kita dapatkan. Surga yang sekian banyak ayatnya, sekian banyak hadisnya, kalau pengamalannya keliru, prakteknya keliru, mengaplikasikannya keliru, maka apa yang dijanjikan oleh Allah juga akan hilang.
Makanya ilmu ya amal, ilmu dan amal itu harus bersesuaian. Maka seorang alimnya, orang yang berilmu itu ya, bukan karena banyaknya dia baca kitab, bukan karena banyaknya dia mondok, lamanya dia mondok ya, tetapi orang alim itu orang yang bersesuaian ilmunya dengan amalnya dan amalnya sesuai dengan ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ya selalu ya, hidayah dan petunjuknya untuk senantiasa ya, istiqomah di dalam thalabul ilmi, sehingga apa yang kita amalkan di dalam kehidupan kita, pengabdian kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, dan tentunya ilmu ya sebagaimana yang dipahami oleh salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.